Air kehidupan. Dahulu kala ada seorang raja yang menderita penyakit yang tidak seorang pun percaya bahwa ia akan sembuh. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki yang sangat sedih dan pergi ke taman istana dan menangis. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria tua yang bertanya kepada mereka alasan kesedihan mereka. Mereka mengatakan kepadanya bahwa ayah mereka sakit keras dan sudah pasti akan meninggal, karena tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Lalu orang tua itu berkata, "Aku tahu obat yang lain, yaitu air kehidupan. Jika ia meminumnya, ia akan sembuh, tetapi air itu sukar didapat." Orang tua itu berkata, "Aku akan mencarinya," lalu pergi menemui raja yang sakit dan memohon agar diizinkan pergi mencari air kehidupan, karena hanya itu yang dapat menyelamatkannya. "Tidak," kata raja, "bahayanya terlalu besar. Saya lebih baik mati saja." Tetapi dia memohon begitu lama sehingga raja setuju. Sang pangeran berpikir dalam hatinya, "Jika saya membawa air itu, saya akan menjadi orang yang paling dicintai oleh ayah saya, dan saya akan mewarisi kerajaan." Maka ia pun berangkat, dan ketika ia baru saja berjalan sedikit, seekor kurcaci berdiri di jalan dan memanggilnya, "Kemana kamu pergi dengan begitu cepat?" "Udang bodoh," kata sang pangeran, dengan sangat angkuh, "tidak ada apa-apanya bagimu," dan dia pun melanjutkan perjalanan. Namun kurcaci kecil itu marah dan membuat sebuah permintaan yang buruk. Tak lama kemudian, sang pangeran memasuki sebuah jurang, dan ketika ia berkuda, gunung-gunung semakin mendekat, dan akhirnya jalan itu menjadi sangat sempit sehingga ia tidak dapat melangkah lebih jauh lagi, ia tidak dapat membelokkan kudanya, atau turun dari pelana, dan ia terkurung di sana seperti di dalam penjara. Raja yang sakit itu menunggunya lama sekali, tetapi ia tidak kunjung datang. Kemudian anak yang kedua berkata, "Bapa, izinkanlah aku pergi mengambil air," karena ia berpikir, "Jika saudaraku mati, maka kerajaan akan jatuh kepadaku." Pada awalnya raja juga tidak mengizinkannya pergi, tetapi akhirnya dia menyerah, dan pangeran berangkat melalui jalan yang sama dengan yang dilalui saudaranya, dan dia juga bertemu dengan kurcaci itu, yang menghentikannya untuk bertanya kemana dia pergi dengan tergesa-gesa. "Udang kecil," kata sang pangeran, "itu tidak ada artinya bagimu," dan ia pun melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke arah kurcaci itu. Tapi kurcaci itu menyihirnya, dan dia, seperti yang lain, jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa berjalan ke depan atau ke belakang. Jadi selamat tinggal orang-orang yang angkuh. Karena anak kedua juga tidak hadir, si bungsu memohon agar diizinkan keluar untuk mengambil air, dan raja akhirnya terpaksa membiarkannya pergi. Ketika raja bertemu dengan kurcaci dan bertanya kemana dia pergi dengan tergesa-gesa, kurcaci berhenti dan menjelaskan, "Saya sedang mencari air kehidupan, karena ayah saya sedang sakit keras." "Apakah kamu tahu di mana letaknya?" "Tidak," kata sang pangeran. "Karena kamu telah berperilaku dengan cara yang baik, dan tidak sombong seperti saudara-saudaramu yang palsu, aku akan memberimu informasi dan memberitahumu bagaimana cara mendapatkan air kehidupan. Air itu mengalir dari sebuah sumur di halaman kastil ajaib, tapi kamu tidak akan bisa menemukan jalan ke sana kecuali aku memberimu sebuah tongkat besi dan 2 buah roti kecil. Pukullah pintu besi kastil 3 kali dengan tongkat itu dan pintu itu akan terbuka, di dalamnya ada 2 singa dengan rahang yang menganga, tetapi jika Anda melemparkan sepotong roti ke masing-masing singa, mereka akan ditenangkan, kemudian bergegaslah untuk mengambil air kehidupan sebelum jam menunjukkan pukul 12, jika tidak, pintu itu akan tertutup kembali dan Anda akan dipenjara." Sang pangeran mengucapkan terima kasih, mengambil tongkat dan roti tersebut, lalu pergi. Ketika dia tiba, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kurcaci itu. Pintu terbuka pada pukulan ketiga dari tongkatnya, dan setelah menenangkan singa-singa dengan roti itu, dia memasuki kastil dan menemukan dirinya di sebuah aula yang besar dan indah, di mana duduk beberapa pangeran yang terpesona, yang cincinnya dia cabut dari jari-jari mereka. Di sana ada sebuah pedang dan sepotong roti, yang kemudian diambilnya. Kemudian dia memasuki sebuah kamar di mana ada seorang gadis cantik, yang bersukacita ketika dia melihatnya, dan menciumnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membebaskannya, dan bahwa dia harus memiliki semua kerajaannya, dan bahwa jika dia akan kembali dalam 1 tahun, pernikahan mereka harus dirayakan. Juga dia memberitahunya di mana sumber air kehidupan, dan bahwa dia harus cepat-cepat mengambilnya sebelum jam menunjukkan pukul 12.
Kemudian ia melanjutkan perjalanan, dan akhirnya memasuki sebuah kamar di mana terdapat sebuah tempat tidur yang indah dan baru, dan karena ia sangat lelah, ia merasa ingin beristirahat sejenak. Jadi dia berbaring dan tertidur. Ketika dia terbangun, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dia melompat ketakutan, berlari ke mata air, mengambil air dari cangkir di dekatnya, dan bergegas pergi. Namun, ketika ia melewati pintu besi, jam menunjukkan pukul 12, dan pintu itu jatuh dengan kerasnya sehingga menimpa sebagian tumitnya. Tetapi dengan penuh sukacita karena telah mendapatkan air kehidupan, dia pulang dan melewati kurcaci itu lagi. Ketika kurcaci melihat pedang dan roti itu, ia berkata, "Dengan ini kamu telah mendapatkan kekayaan yang besar, dengan pedang kamu dapat membunuh seluruh pasukan, dan roti tidak akan pernah habis." Tetapi sang pangeran tidak mau pulang ke rumah ayahnya tanpa membawa saudara-saudaranya, dan berkata, "Hai kurcaci, bisakah kamu memberitahukan kepadaku di mana kedua saudaraku berada? Mereka pergi mendahului saya untuk mencari air kehidupan dan belum kembali." "Engkau terpenjara di antara dua gunung," kata kurcaci itu. "Aku mengutuk mereka untuk tinggal di sana karena mereka sangat sombong." Kemudian sang pangeran memohon sampai kurcaci itu membebaskan mereka, tetapi dia memperingatkan pangeran itu, dengan berkata, "Waspadalah terhadap mereka, karena mereka memiliki hati yang jahat." Ketika saudara-saudaranya datang, dia bersukacita dan menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi padanya, bahwa dia telah menemukan air kehidupan dan membawa pulang sebuah cawan penuh dengan air itu, dan bahwa dia telah membawa pulang seorang putri cantik yang bersedia menunggunya selama 1 tahun, dan kemudian pernikahan mereka akan dirayakan, dan dia akan memiliki kerajaan yang besar. Kemudian mereka berkuda bersama, dan tiba di sebuah negeri di mana ada perang dan kelaparan, dan raja berpikir dia akan binasa, karena kelaparan yang begitu besar. Kemudian sang pangeran mendatanginya dan memberinya roti, yang dengannya dia memberi makan dan memuaskan seluruh kerajaannya, dan kemudian sang pangeran juga memberinya pedang yang digunakannya untuk membunuh pasukan musuh-musuhnya, dan sekarang dia dapat hidup dengan damai dan tenang. Kemudian pangeran mengambil kembali roti dan pedangnya, dan ketiga bersaudara itu melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka memasuki 2 negara lagi di mana terjadi perang dan kelaparan, dan setiap kali pangeran memberikan roti dan pedangnya kepada raja-raja, dan sekarang mereka telah membebaskan 3 kerajaan, dan kemudian mereka menaiki sebuah kapal dan berlayar mengarungi lautan. Ketika mereka berlayar, kedua orang tua itu berbicara satu sama lain dan berkata, "Si bungsu telah menemukan air kehidupan, dan kita belum, jadi ayah kita akan memberikan kerajaan milik kita, dan dia akan merampok semua kekayaan kita." Kemudian mereka mulai membalas dendam dan berkomplot di antara mereka sendiri untuk menghancurkannya. Mereka menunggu sampai suatu hari mereka menemukannya tertidur lelap, lalu mereka menuangkan air kehidupan dari piala dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri, tetapi ke dalam piala itu mereka menuangkan air laut yang asin. Ketika mereka pulang, si bungsu membawa piala itu kepada raja yang sedang sakit, supaya ia dapat meminumnya dan menjadi sembuh. Namun, tidak lama setelah ia meminum sedikit air laut yang asin itu, penyakitnya bertambah parah. Dan ketika ia meratapi hal ini, kedua saudara tertua datang dan menuduh si bungsu mencoba meracuni dia, dan mengatakan bahwa mereka telah membawakan air kehidupan yang sejati, dan memberikannya kepadanya. Tidak lama setelah ia mencicipinya, ia merasakan penyakitnya meninggalkannya, dan ia menjadi kuat dan sehat seperti pada masa mudanya. Kemudian mereka berdua mendatangi si bungsu dan mengejeknya, katanya, "Engkau memang telah menemukan air kehidupan, tetapi engkau yang menderita dan kami yang memperolehnya, seharusnya engkau lebih tajam dan membuka matamu. Kami telah mengambilnya darimu ketika kamu tidur di laut, dan ketika 1 tahun telah berlalu, salah satu dari kami akan pergi dan menjemput putri yang cantik itu. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak memberitahu ayah kami, karena dia tidak mempercayai Anda, dan jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda akan kehilangan nyawa Anda, tetapi jika Anda tetap diam, Anda akan mendapatkannya sebagai hadiah." Raja tua itu marah kepada putra bungsunya dan berpikir bahwa dia telah merencanakan untuk membunuhnya. Jadi dia memanggil pengadilan dan memerintahkan putranya untuk ditembak secara rahasia. Suatu ketika sang pangeran pergi berburu, tanpa curiga, pemburu raja harus ikut bersamanya, dan ketika mereka berdua sendirian di hutan, pemburu itu terlihat sangat sedih sehingga sang pangeran berkata kepadanya, "Pemburuku sayang, apa yang membuatmu sedih?"
Pemburu itu berkata, "Saya tidak bisa mengatakannya, namun saya harus mengatakannya." Kemudian sang pangeran berkata, "Katakanlah terus terang apa yang terjadi, dan saya akan mengampuni Anda." "Sayangnya," kata pemburu itu, "saya harus menembakmu, raja telah memerintahkan saya untuk melakukannya." Kemudian pangeran terkejut, dan berkata, "Pemburu terkasih, biarkan aku hidup, dan aku akan memberikan jubah kerajaanku, berikan jubah biasa kepadaku sebagai gantinya." Pemburu itu berkata, "Dengan senang hati saya akan melakukannya, memang, saya seharusnya tidak bisa menembakmu." Kemudian mereka bertukar pakaian dan pemburu itu kembali ke rumah, tetapi pangeran pergi lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa waktu kemudian, 3 gerobak berisi emas dan batu-batu berharga datang kepada raja untuk putra bungsunya, yang dikirim oleh 3 raja yang telah membunuh musuh-musuh mereka dengan pedang pangeran dan memberi makan rakyat mereka dengan rotinya, dan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka. Raja tua itu berpikir, "Mungkinkah anakku tidak bersalah?" dan berkata kepada rakyatnya, "Seandainya dia masih hidup, betapa sedihnya aku karena membiarkan dia dibunuh." "Dia masih hidup," kata pemburu itu, "saya tidak dapat menemukan dalam hati saya untuk melaksanakan perintah Anda," dan dia memberitahu raja apa yang telah terjadi. Kemudian sebuah batu jatuh dari hati raja, dan dia memerintahkan untuk mengumumkannya ke seluruh negeri agar putranya dapat kembali dan disukai kembali. Namun, sang putri memiliki jalan yang dibuat untuk menuju istananya, yang sangat terang dan berwarna keemasan, dan dia mengatakan kepada rakyatnya bahwa siapapun yang datang kepadanya melalui jalan yang lurus adalah pelamar yang tepat dan harus diterima, dan siapapun yang berkuda di sisi jalan bukanlah pelamar yang tepat dan tidak boleh diterima. Karena waktunya sudah dekat, si sulung berpikir bahwa ia akan bergegas menemui putri raja dan mempersembahkan dirinya sebagai penyelamatnya, dan dengan demikian memenangkannya sebagai pengantinnya, dan juga kerajaan. Maka ia pun berangkat, dan ketika sampai di istana dan melihat jalan emas yang megah, ia berpikir bahwa akan menjadi dosa dan aib jika ia melewatinya, sehingga ia berbelok dan berkendara di sisi kanan jalan. Namun ketika dia sampai di depan pintu, para pelayan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang yang tepat dan dia harus pergi. Segera setelah itu, pangeran kedua berangkat, dan ketika ia tiba di jalan emas, dan kudanya telah menginjakkan satu kakinya di atasnya, ia berpikir bahwa akan menjadi dosa dan aib jika ia menginjak bagian manapun dari jalan itu, sehingga ia berbelok ke samping dan menunggang kuda di sisi kiri jalan itu, dan ketika ia tiba di depan pintu, para pelayan mengatakan kepadanya bahwa ia bukan orang yang tepat dan ia harus pergi. Ketika tahun itu berakhir, putra ketiga juga ingin pergi keluar hutan untuk menemui kekasihnya, untuk melupakan masalahnya dengan sang kekasih. Maka ia pun berangkat, sangat memikirkan sang kekasih dan sangat ingin bersamanya, sehingga ia sama sekali tidak memperhatikan jalan emas. Jadi kudanya melaju di tengah-tengah jalan itu, dan ketika dia sampai di pintu, pintu itu terbuka, dan sang putri menyambutnya dengan sukacita, mengatakan bahwa dia adalah pembebasnya dan penguasa kerajaan, dan pernikahan mereka dirayakan dengan penuh sukacita. Setelah selesai, sang putri memberitahunya bahwa ayahnya telah mengundangnya untuk datang kepadanya dan telah mengampuninya. Maka ia pun pergi ke sana dan menceritakan semuanya, bagaimana saudara-saudaranya telah mengkhianatinya dan bagaimana ia tetap diam. Raja tua itu ingin menghukum mereka, tetapi mereka telah pergi ke laut dan tidak pernah kembali selama mereka hidup.